Gunadi, anggota Komisi 4 DPR RI. Jadi saya membidangi masalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, termasuk mangrove dan restorasi gambut dan mangrove. Ya. Nah, saya bukan orang baru di pertanian karena saya alumni dari Fakultas Pertanian. Dan juga saya dulu sebelum jadi DPR saya bekerjanya di Dinas Pertanian. Tadinya saya di Kanwil, Provinsi Lampung, karena dulu kan Dimas menginduknya kan ke Kanwil ya. Nah kemudian setelah itu sama otonomi daerah saya ditugaskan di Kota Bandar Lampung. Nah, suami waktu itu Pak Gunadi Ibrahim, kalau pernah dengar, itu dulu anggota DPR RI. Nah setelah itu anak Pak Gun pernah mau calon dulu ya, Lampung Tengah, jadi akhirnya saya yang maju, saya berhenti kan pensiun Pak dari PNS, berhenti dari PNS. Sudah itu ini periode saya kedua. Jadi periode saya pertama itu saya full di Komisi 10 sampai bulan April kemarin, karena saya baru pindah di Komisi 4 ini bulan Mei. Jadi kalau dengan penyuluh saya rasa di Lampung Tengah ini mungkin Pak Trijoto pernah ketemu atau enggak? Waktu itu saya diundang Pak Gul itu dengan rombongannya Pak Hari. Iya. Nah, di rumahnya Pak. Rumah saya. Nah, jadi saya tanya Pak Hari, saya mau ke Trimurjo. Oh iya, dikasih nomor telepon Pak Trijoto. Nah, pertama kenapa Trimurjo? Satu, memang ini lumbung padi, ya. Yang kedua, yang saya langsung komunikasi dengan Pak Yusuf Barusman untuk launching kartu KPB itu baru di Trimurjo. Nah, saya mau dengar sejauh mana cerita tentang KPB itu. Kemudian ada video saya rapat dengan Pak Menteri. Saya mempertanyakan implementasi Permen nomor 49 tahun 2019 tentang Konstra Tani. Konstra Tani ini adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Artinya satu komando harusnya. Satu komando bagaimana basis informasi teknologi itu mulai dari tingkat yang paling rendah, tingkat DPP, kemudian ada Konsrada di kabupaten, kemudian ada Konsrawil di provinsi, dan Konsranas ada di pusat. Nah, tapi saya beberapa kali ke Konstra Tani, ternyata mereka sampai saat ini belum diberikan software atau hardware-nya untuk pelaporan. Jadi mungkin masih pakai komputer biasa, masih artinya belum dilengkapi. Apakah juga sinyal ada wifi-nya, kemudian karena mereka masih pakai uang pribadi misalnya kan. Nah itu kan semua adalah sarana dan prasarana dalam rangka kita mendapatkan data valid. Karena lagi-lagi data. Impor pangan karena data. Padahal ternyata sebenarnya kita ini cukup nggak sih? Beras kita kok tentu kita impor. Nah, kemudian banyak hal yang dilakukan ketika data itu tidak valid. Nah, yang kedua dalam rangka saya memberikan bantuan melalui aspirasi adalah jalan usaha tani yang ada di Tempurang. Nah, yang kedua lagi saya akan memberikan bantuan benih sayuran horti. Itu untuk 22, berapa hektar ya? 22,7 hektar. Nah itu bisa dibagi 3 kelompok. Nanti teknisnya Bapak bisa ketemu dengan staff saya Gita ya, dengan Mbak Yeti ya. Mau ditaruh di Tempurang, atau di kelompok mana, atau di KWT mana. Nah saya mohon bantuannya karena kita rekomendasi ini masih cepat gitu kan. Ini udah bulan Juni soalnya kan. Juni akhir. Juni ya. Juni ini udah bulan Juni. Nah itu luasannya kan cukup luas. Apakah memang harus di Tempurang satu desa tapi beberapa kelompok atau bisa di desa lain? Nah itu tentunya ada rekomendasi dari tingkat DPP, UPTD ke dinas dulu. Nanti dinas kan prosedurnya seperti itu Pak. Nah mungkin itu Bapak mungkin saya bisa tolong dijelaskan tentang kartu petani berjaya itu. Kami melengkapi ya, memberikan KPP nanti asalkan laporan gitu. Yeah. Jadi KPP itu kan emang kemarin itu waktu launching kan di hiburan itu hampir bulan, kelompok taninya Pak
manajemen. Nah itu yang jelas kemarin itu yang berjalan itu baru Semburan, sebagian Simalingin, ya. Terus kalau yang lain itu masih dalam bentuk sosialisasi sama pembuatan kartu-kartunya itu. Tapi bukankah kalau kartu petani berjaya itu dapat berupa kartu atau enggak? Bentuknya kartu. Oh, dapat kartu. Jual saja sebagai petani saya sudah dapat. Udah. Kalau kita tinggal ini tak ada bisa dapat kartunya. Kartu KPP namanya. Iya. Berapa lama berlakunya kartu itu? Kalau di sini kayaknya nggak ada batasannya loh. Oh, nggak ada Jadi batasan. kan petani berjaya itu kan berupa kartu, apa namanya dia debit card juga, bisa jadi untuk credit card juga. Cuman kembali lagi kartu petani berjaya itu fungsinya kalau kita itu harus menggunakan aplikasi sebenarnya. Iya. Kartu itu hanya fisik aja. Nah, kartu itu bisa digunakan untuk kartu tol dan sebagainya. Iya, tapi kita kan harus Ada ada limit uang memang. di Iya, BNI-nya kan, ada. harus ada uang di BNI kan. Aku dulu mikirnya bisa untuk credit card, ternyata enggak, hanya debit card aja dia. Oh, debit card. Ya ada lanjut Pak. Jadi itu yang jelas KPP itu jalan gitu ya. Memang jalannya belum maksimal ya Indonesia karena dari itu pada kampung ini kan baru yang sudah berjalan dari Semburan, sebagian Simalingin, sebagian Purwodadi, tapi masih dalam taraf apa ya? Yang lain itu dalam taraf proses untuk pengusulan pembuatan kartu-kartunya itu bukan meminta KTP. Kan itu yang menerbitkan kartunya itu kan BNI-nya. Iya. Jadi prosesnya menunggu dari BNI bagaimana tindak lanjutnya setelah dapat kartu. Oh gitu. Untuk Berapa selesai. totalnya? Nah, Berapa yang udah mendaftar untuk ini hanya tinggal diproses itu? kalau jumlahnya kami belum mulai masuk dulu ya jumlahnya. Cuman yang kemarin yang awal itu berapa ratus ya? 600-an ya? Iya, kalau 600 untuk di tempuran saja. 600 Ya, ya. karena kalau tempuran kan kartu plus aplikasi tidak jalan satu kali musim. Karena biasanya kalau begitu kartu jadi, nanti kalau mau dibagi baru sambil sosialisasi dengan petani secara dan segala macam itu. Karena kan belum, dalam arti kan untuk sosialisasi di tingkat petani kan belum seluruh petani gitu. Iya. Harus bagian-bagian keluar-keluar. Iya. Nah, terus sehubungan dengan RDKK. RDKK itu apakah betul semua petani yang udah dapat kartu itu dapat pupuk sesuai yang diusulkan? Ya kalau alokasi pupuk kan semua kan melihat di RDKK itu. RDKK itu misalnya contoh kan sekarang ya yang 2021 itu kan kita mengajunya ajuan rekomendasi kan pakai rekomendasi dari hasil BPTP itu oleh kita 200 rekomendasinya NPK 300 alokasinya rekomendasi kebutuhannya sudah di RDKK seperti itulah Bu. Cuman pada praktek di lapangan kan kita melihat alokasi yang dikasihkan di masing-masing kecamatan itu. Udah Bapak itu nggak sih rata-rata kan paling sekitar 37%. Ya itu kita kalau Korea kita kurang lebih sekitar 60 Bu, NPK kita sekitar 30%. Korea 60, NPK Kurang lebih sekitar 30. Ya artinya secara rata-rata dari itu sekitar 37% hanya untuk petani. Jadi kita melihatnya tetap akhirnya ngajunya berdasarkan alokasi Bu. Kita itu hanya acuan untuk mengusul ini loh yang saya butuhkan sebenarnya segini jumlahnya. Walaupun yang kita dapatkan nggak segitu ya. Ya karena alokasi tadi Bu, maunya kita sebenarnya seperti itu sesuai yang kita minta berdasarkan rekomendasi dari BPTP. Tapi kenyataan di lapangan kalau jumlahnya yang ada hanya 30% ya 30% itu yang kita dapat. Sisanya kita harus non subsidi. Karena gini Pak, karena saya sedang melakukan panja pupuk bersubsidi dan kartu petani. Nah, panja pupuk bersubsidi ini artinya rata-rata hanya 60% untuk urea, 30% untuk NPK. Nah, itu apakah itu memang tidak cukup dari pusatnya? Artinya alokasi diberikan itu dibatasi, sebagian juga untuk perusahaan atau perkebunan besar lainnya, atau memang nggak ada dana untuk buat pupuk sebanyak itu gitu sesuai kebutuhan seluruh Indonesia. Makanya saya pelajari ini nanti pupuk ini benang merahnya di mana gitu. Kalau tidak sesuai, akhirnya Bapak beli secara
nggak subsidi kan? Iya, Non Ya, subsidi. sebab itu memenuhinya kita ngambil non subsidi. Non subsidi ada pupuknya. ada Bu. Ada, walaupun jumlahnya di kios belum maksimal, tapi sudah ada kios yang berani. Artinya kan nggak terpenuhi juga walaupun kita beli non Ya subsidi. karena si kios sendiri belum berani nyetok terlalu banyak, takutnya kan modal Nggak laku. besar Nggak laku. kan nggak laku gitu. Karena lebih Sebenarnya mahal. kadang-kadang baru kalau ada pesanan dari petani mungkin dia baru berani ngambil sekian ton. Kalau nggak dia hanya nyetok masih jalan jumlah terbatas. Saya nanti mungkin mau bicara juga dengan apa ya, distributor untuk Lampung Tengah apa ya Pak? Kalau distributor itu banyak sih Bu. Kita kebetulan yang megang dari 2 distributor, 1 HCM, 1 GCS. Untuk Korea itu dari HCM, yang Jaya Mandiri itu terus sama VCS itu itu ada nomor telepon nggak? Ada, Oh, saya. nanti dicatat ya Dok ya? bisa juga. Jadi kita Kalau minta bisa- nomor distributornya Iya. relasi. Nah, nanti PCS ya Pak? Hah? PCS. GCS. BCS. Gitu. Jadi kalau jumlah distributor Lampung Tengah saya nggak tahu Bu. Karena distributor itu kan hanya membawa mungkin beberapa kecamatan, nggak semua kecamatan. Iya. Tiba-tiba. Iya. Karena kalau menurut di provinsi launching itu baru di Trimurjo dan semuanya 200.000. Nah, Bapak kira-kira tahu nggak jumlah petani yang ada di Trimurjo? Trimurjo aja? Kalau Trimurjo Bu, kalau gerakan EDKK tahun kemarin yang 2021 ini itu 5.700-an. 5.700 790 kalau nggak salah petani ya? lebih itu ya. Itu yang sudah terdaftar di EDKK. EDKK. Kalau gapotannya Nah, pokoknya kita 14 Bu. 14 gapotan sesuai sama kecamatan desanya. Aku ya 14 gapotan, 5.700 petani. 5.700 kalau nggak 90 pokoknya sekitar 5.700-an lah Bu, yang sudah terdaftar di EDKK yang tahun kemarin. Ya, tahun Tapi yang tahun ini kemungkinan naik Bu. Nah, Kemungkinan naik gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang arealnya tadi 1 hektar jadwal 1 bisa jadi orang 2. Makanya kan kita untuk yang tahun depan ini kan ada pendataan ulang lagi loh untuk supaya lebih valid EDKK kita. Ya, karena yang kemarin kan sifat penebusan kan masih kelompok Bu. Dan sekarang dengan sistem yang baru ini kan per petani Bu, melalui dikoordinasi kelompok tapi per petaninya. Sehingga kalau yang kemarin nggak terdaftar di EDKK kan kita nggak punya datanya, nggak bisa ngakses ke subsidi. jadi ini untuk kartu petani berjaya ini ya, langsung ke petaninya ya. Iya petaninya. Jadi kemungkinan tahun yang akan datang bisa tambah jumlah. Ya relatif lah Bu. Tapi kayak kalau turun nggak mungkin. Enggak, baru tempuran, Tadi terus baru tempuran sebagian puluh dari Sindawaringin, Dan baru dari Simbaringin di Pura ya. Adipura. Di Pura Lima ada masuk Mas. Trimurjo juga. Mujo ya. Mujo. Jadi masih sebagian Bu. Tapi yang lain masih dalam proses pencetakan kartunya itu kata Nah, itu ya. di karena yang ini Itu. minyak itu mereka di pasar. tapi baru pegang fisik 600 itu ya Pak, desa tempuran aja ya? Iya, kalau yang bukan fisik kan Bukan hanya tempuran, Simbaringin itu juga enggak udah bukan hanya sebagian. Simbaringin, bukan hanya tempuran, terbagi dari beberapa desa itu tadi. Kalau BRI-nya ada nomor teleponnya nggak? BRI-nya. Fani ya, Mbak. Bupani untuk Bupani. Ya nanti saya catat. Sudah itu Pak, kan kalau kartu petani itu kan ada asuransi. Asuransinya ada itu. Kartu petani itu ada asuransinya 180.000. Nah itu 144.000 memang itu dibayarkan oleh pusat. Gitu. Nah terus kalau kartu petani berjaya, katanya juga ada asuransi. Bapak udah disosialisasikan nggak? Yang program itu Mbak Isi. ya. Jadi kalau untuk AOTP itu Bu, memang kan program dari KPD. Cuman kan AOTP juga sistemnya kan nggak automatic, maksudnya nggak secara kontinu kan gitu. Jadi kita memang produksi. Karena AOTP itu kan hanya satu musimnya kan 4 bulan sekali. Jadi kebetulan kemarin itu waktu launching kartu tani berjaya kita sekalian korporasi yang kayak korporasi plus KPD yang program awal itu kurang lebih ada 360 hektar. Nah itulah anggota kelompok tani itu yang masuk ke AOTP. Tapi yang satu musim itu Bu, kemarin kan musim kita tanam November Desember Satu. paling Februari. Jadi setelah program itu selesai ya udah nggak ada AOTP gratis lagi. Jadi kita Swadaya. swadaya. Jadi swadaya pun tingkat intensitas masyarakat tani yang ada di kecamatan Trimurjo juga udah mulai ada untuk daftar AOTP walaupun tanpa gratisan kan
Yang swadaya itu kan kita kan bayarnya hanya 36.000 ya, karena kan subsidinya 80%. Iya. Petani hanya membayar di level 20%. Alhamdulillah juga jalan sampai dengan hari ini kita udah ada level 101 hektar untuk petani yang daftar AOTP secara swadaya. Di musim ini. Karena KPB kan sudah selesai kemarin. Jadi KPB itu cuma satu musim tanam Iya, aja. iya. Untuk program Terus AOTP-nya. musim tanam berikutnya dia nggak lagi. Enggak, kita swadaya. untuk asuransinya Oh, swadaya lagi. Terus tahun berikutnya? Ya udah lepas tuh. swadaya terus Bu. Oh, cuma sekali itu Iya. aja. Sekali itu aja loh. Jadi jangan seolah-olah itu selama kita mau kartu petani Iya. bukan kan? Pegang kartu petani berjaya kita dapat gratisan 100% enggak lah. Itu sekali musim aja. Ya satu musim. Kartu petani berjaya itu memang fungsinya gimana itu? Ketika kita punya kartu petani berjaya, terus kita punya aplikasi KPB itu, memang bisa mendaftar AOTP secara online di situ. Itu keinginan dari pemerintah. Tapi nyatanya sampai sekarang juga belum ada linknya yang secara otomatis gitu mas. Belum ada link baik dari penembusan pupuk secara link maupun AOTP. Jadi AOTP tetap kita manual kayak OTP itu asuransi usaha tani padi. Nah, gitu ya. tanaman padi. Tanaman padi. Jadi OTP itu waktu launching Ya, atau pengenalan petani berjaya KPB itu gratiskan selama 100%. satu musim tanam. Iya. Berarti 36.000. Jadi apa namanya 80% dibayar di pusat kan Ah, iya. biasa. Nah, nanti kalau saya approve itu pakai dana APBD provinsi yang Iya. 20%, jadi petani gratis. Petani gratis dia bayar 36.000. Nggak bayar Iya. kalau pertama. Yang pertama nggak bayar, dibayarin oleh provinsi. Iya. 36.000. Itu selama satu musim tanam Satu aja musim kan. tanam, iya. Nah, setelahnya berikutnya kan nggak lagi. Enggak. Swadaya. Swadaya. Iya. Kalau petani itu minta lagi, bisa nggak? Untuk yang gratis aja nggak bisa tuh. Oh, sekali itu aja dong. Berarti dia cuma launching pertama untuk satu musim Iya. aja. Terus ini kan juga nanti Supaya bergeser. kayak stimulan gitu ya. Ya itu hanya unsur perangsangnya Nah, aja. yang stimulan gitu. Jadi, Memperkenalkan pemerintah memperkenalkan kalau ada program AOTP nih. ah, jadi Selanjutnya udah swadaya. Iya, Iya. swadaya tapi kan tetap 80% kecil ya. mas, tetap kecil level 36.000 per hektar. artinya dengan 36.000 petani juga sanggup lah Sanggup, bayar iya. swadaya gitu loh. Karena yang terbukti mulai sekarang itu Mulai setiap musim ada Bu yang swadaya itu naik kali grafiknya gitu. naik Memang kan pendaftar. nggak spontanitas misalnya kita ini ada program ini langsung diserap total kan enggak sih, tetap ada apa, ada yang nyoba, ada yang mungkin baru punya keinginan tapi belum mau minat, tapi sekarang sudah tiap musim sudah grafiknya naik gitu. Udah sadar lah ya bahwa Udah ada mulai bahwa perlindungan ya. AOTP itu ada manfaatnya lah ya. Nah, terus setelah ikut OTP, ada nggak kasus gagal panen atau hama atau apa yang klaim? Karena kita sekarang gini, jangankan untuk asuransi petani, kita ikut asuransi pribadi aja, itu klaimnya susah banget gitu kan? Nah, ada nggak gitu? Ya. Ada. Kemarin kita kebetulan kan yang megang OTP adminnya saya ya ditunjuk sama Pak Admin. Jadi kita klaim itu OTP tahun 2020 ya Bu, kita ada sekitar 0,90-an hektar. Nggak sampai 1 hektar. 0,90 hektar, Iya. jadi dapatnya 11 jutaan. 0,90 kan nggak satu hektar. Satu hektar nggak biasanya nyampe berapa? 1 hektar 6 juta. 6 juta. Jadi nggak nyampe, kurang lebih itu aja terbagi dua Terlimaan lah kelompok. berarti. 5.400.000. 5.400.000. Itu pengambilan di mana? Itu langsung ke rekening kelompok masuk Bu. Oh, kita Jadi kan lapor. kita kan proses klaim memang kemarin baik dari pihak AOTP-nya Ibu Bu Indri untuk ketua Jasindunya, kepala Jasindu yang ketua itu memang kita ada kendala agak lama. Biasanya saya kalau klaim itu kurang lebih hanya 4 bulan baru cair. Ini kemarin di level 6 bulan baru cair. Jadi Gimana asuransinya untuk jadi kita satu mau musim? sosialisasikan ke masyarakat itu bingung. Bingung, kan? Iya. Kita ikut asuransi. Iya. Bahannya berlaku 4 bulan. Giliran tanaman kita gagal, Kita klaim. untuk mengajukan klaimnya baru keluar 6 bulan. Iya. Padahal setelah 4 bulan kan kita perlu tanam lagi, Iya. gitu kan? Nah itulah yang maksudnya itu kesulitan di mana kan saya perlu Iya. tahu gitu kan. Iya. Jadi kita sosialisasi juga bingung juga kalau kita nggak memberikan yang
kepada petani, nanti mereka tanya, klaim kok nggak cair-cair gitu. Kita bisa lagi. Makanya teman-teman juga kalau mau sosialisasi, selalu saya ingatkan, apa tetap kasih tahu ke petani bahwa kita proses untuk klaim sampai dengan cair itu paling cepat kita di level 4 sampai dengan 3 sampai dengan 4 bulan. Kemarin karena ada kendala ganti kepala, terus kita juga memang dikasih tahu ada sosialisasi juga dari Jasindo bahwa Jasindo juga ada musibah nggak, kalau kasus kalian ada Bu 60 hektar fuso itu dalam 2 musim berturut-turut sampai dengan mereka harus checklist, jadi mereka minta pengertian dari kita untuk sabar. Akhirnya di level cairnya di 6 bulan baru bisa. Satu musim tanam berikutnya udah panen baru cair. Jadi itu ada operator lagi ya, pihak ketiganya itu Jasindo ya. Iya, Jasindo. Audit ini. Ya udah, itu udah ini pupuk subsidi sudah. Terus ada masalah apa lagi Pak yang kira-kira ada aspirasi dari bapak-bapak yang bisa saya bawa gitu kan? Nah sekarang dengan pelaksanaan konsel tani seperti apa? Ya, ini berkaitan masalah pupuk ya. Ah. Kalau bisa, ini kan di tingkat lapangan itu kadang-kadang kami yang di lapangan dengan kawan-kawan ini sudah membuat kira-kira itu kan sekarang nggak semudah dulu Bu ya. Iya. Kita upload segala macam data kecil loh. Satu bapak bisa punya berapa? Menyelesaikan 3 aplikasi katanya ya? Nah, kan gini loh, kan di situ kan datanya lengkap Bu, ada namanya, ada nicknya, ada ibu kandungnya segala macam kan di itunya. Tapi kami kenyataan di lapangan kan sudah kita ribet, bukan kita nggak mau ribet ya, bukan bersih kerja. Tapi Bu iya sih alokasinya pupuk ini kalau bisa dinaikkan. Masalah harga nggak apa-apa dinaikkan juga, gitu. Tapi alokasinya ditambah gitu loh. Contohnya kayak kemarin kan NPK Urea kan naik loh harganya. Iya. Yang tadinya 90 per sak, naiknya sekarang kan jadi 100 berapa itu kan. 112. Nah, mau kita sebenarnya petani nggak apa-apa harga dinaikkan, tapi kalau bisa lebih baik harga dinaikkan tapi volumenya kalau bisa dipenuhi gitu loh, malah gitu loh, gitu. Karena secara nasional Pak, kita ini Lampung cuma dapat 37% dibandingkan dengan yang Pulau Jawa. Nah itu yang nanti saya dapat beberapa kali daerah masukan seperti itu. Jadi memang Kalau nggak gini Bu, kalau nggak bisa itu penuhi aja salah satu, bisa Urea lah, karena Urea itu kan penting. pertama penting dan pokok kan, yang ada hanya pusri ya pupuk pemerintah kan ya. Kalau NPK yang lain itu kan Banyak, bisa dari banyak swasta, perusahaan. banyak produk. Kalau nggak penuhi aja Ureanya, biar yang lain yang non subsidi, saya rasa itu juga bisa, daripada ini jual nggak cukup, ini nggak cukup, karena yang di lapangan yang repot Bu. Petani tahunya dengan saya kan udah terdaftar, Iya. saya data pejatannya sekian, dia kan bicaranya hanya kadang-kadang waktu itu hanya lihat di data usulan. Jadi sebenarnya untuk apa juga disusun dengan DKK. Nah ya makanya itu gitu. Pak prakteknya misalkan kita sebut nominal RBKK dari misalkan dia ngusulin pupuk Urea. gitu dengan jumlah untuk kelompok misalkan taruhlah 60 gitu. Misalkan 60 gitu. Dari persentase itu untuk alokasi berapa Pak? Jadi kan bisa sampaikan kita Urea maksimal hanya 60% dari 60% dari usulan ya Pak? NPK hanya 30%. Nah kenapa sih kalau enggak penuhi aja salah satu, yang lain non subsidi aja sekalian. Jadi malah yang di lapangan pun enak gitu loh menyampaikan. Jadi sekarang kan gini Bu, ini kan sekarang kita kan di tanaman pangan itu hanya boleh milih 2 jenis pupuk, Urea NPK atau Urea SP. Nah sekarang kita milih Urea dengan NPK. Karena apa? NPK alokasinya lebih banyak dibandingkan dengan SP. SP36. Mana kalau SP nggak mau, petani pun nggak ribu sekarang. Sudah kita kasih tahu. Sehingga dia kalau mau perlu SP, biar dia cari yang subsidi ya gitu. Nah masalah seperti itu, kalau bisa udahlah, bisa kasih Urea 1%, NPK-nya non subsidi, SP non subsidi. Ya petani malah enak. Yang di lapangan pun kawan enak, kelompoknya baginya juga enak. Karena kadang-kadang kelompok juga ya repot Bu. Petani yang ngeyel, lu daftar saya kan 200 Urea. Sebenarnya kalau nggak subsidi berapa sih satu saknya? Ya, 200. 200. Oh 200 lebih. Ya. Karena apa? Utang negara dengan PT Pupuk Pusri itu PT mana ya buat itu udah banyak banget gitu. Jadi negara tuh masih utang. Pupuk ini Itu pupuk itu. Nah, itu lagi saya harus mencari benang merahnya. Sementara kita sibuk bahwa perlu RBKK itu supaya pupuk kalau zaman dulu kan ya
tepat waktu, tepat jumlah, Iya. ya kan? Kalau ibaratnya kalau kita periksa ke Iya, dokter iya, itu kan, iya. tepat waktu, tepat jumlah, tepat waktunya, apa namanya, Tepat jenis. tepat dosisnya, Iya. gitu kan? Dosisnya Iya. tepat, waktunya tepat. 1 bulan sebelum tanamnya sudah di lokasi. Nah sekarang ini enggak, kenyataannya enggak gitu. Dan ternyata memang itu tadi 60% urea dan 40%. Jadi kalau petani jubun Nusantara Jakarta sebenarnya itu apa gitu kan? Nah ya, makanya itu lebih baik itu tadi yang sementara kayak suruh milih antara urea SP NPK, kita hanya kasih 2 pilihan, milih urea NPK. Nah sekarang misalnya suruh milih 1 pilihan, milih urea apa NPK, milih salah satu aja tapi terpenuhi syaratnya, malah petani pun enggak ini. Yang lainnya biar subsidi, non subsidi gitu loh. Seharusnya enggak ini gitu. Misalnya contohnya kayak urea kita 60% ya, SP 30%, kalau ini 30% kan bisa jadi 90% ya. Sudah jadi urea aja semua biar SP-nya atau MPK-nya non subsidi. Dan yakin petani Bu, kalau barang itu sudah enggak ada yang subsidi, dia pasti akan cari yang non subsidi. Jadi kalau saya lihat kartu petani berjaya ini, kenapa BRI menginduk kepada kartu petani berjaya? Karena memudahkan kerja mereka. Kan ini kartu dari BRI. Ya. Kalau ada petani butuh KUP, Butuh kredit. butuh kredit, butuh biaya usaha tani, mereka kan nggak perlu mendatangi petani satu-satu. Jadi dengan aplikasinya udah tahu nih, lihat nih, oh Trimurjo ini sekian petani membutuhkan bantuan untuk kredit. Ini udah ini, ada aja beda kan, udah lihat semua ada gitu loh. Jadi keuntungannya di bank memudahkan bank kerja sebenarnya. Tapi semua perlakuannya kan tetap sama. Kalau untuk pinjaman kredit KUP berapa? Unit usaha. Unit usaha rakyat berapa itu bunganya? Kalau kemarin yang pinjam untuk tempuran itu kurang lebih 6% ya, 6% ya Bu. Itu kalau minimal berapa yang dapat jaminan dan berapa yang nggak dapat jaminan? Itu nggak pakai jaminan Bu. Pakai jaminan itu. Tapi misalnya berapa? Kurang lebih mereka itu bisa pinjam 25. Juta. Disesuaikan dengan kalau pakai APD kan mereka udah ada luasan ya Bu ya. Luasan lahan sawahnya berapa, bisa pinjam kurang lebih 25 juta. Iya, tapi kalau untuk ini untuk usaha tani aja kan, untuk Iya. tanaman padi kan. Jadi KPB itu sebenarnya hanya berlaku untuk tanaman padi atau untuk berlaku untuk yang lain? Padi ya. KPB itu hanya untuk berlaku Iya. untuk padi. Sementara itu, Untuk cuma nggak tahu nantinya. Karena kan pupuk kan kebutuhannya masih untuk tanaman padi, karena mereka juga untuk proses penulisan pupuk acuannya tetap sama ERT. Oh, jadi KPB itu hanya untuk padi. Nah, saya mau tanya ini kalau misalnya ada kelompok untuk keperluan lain yang besar gitu ya. Misalnya dia ada pengolahan. Ya, misalnya kayak sekarang kan pengolahan yang penting kan. Olahan hasil, misal singkong dia pengen bikin keripik, kan keripik itu butuh modal, butuh alat, butuh segala macam. Nah, ketika dia mengambil kur, misalnya dia mengambil 50 juta untuk pengolahan singkong, packaging, alat segala macam, itu dapat perjalanan nggak? Kayaknya perlu kalau yang gitu. Oh, itu Jadi perlu. memang gini, kalau KPD itu kan secara sosialisasi memang sama seperti yang lain, maksudnya mempermudah ini, tapi tetap kok maksudnya sistem perbankan tetap digunakan sama mereka. Jadi ini kita pinjam level 25 juta, tetap lokasi disurvei. Kalaupun gunanya tetap sawah nih seandainya, tetap difoto di lokasi sawahnya mereka dulu. Terus bunga juga ternyata kemarin ada yang berbeda Pak. Jadi ada kelompok yang protes sama saya, kok tiba-tiba 25 juta katanya bunganya sekian, oh ini kok segini gitu. Terus saya tanya juga, Bapak pinjamnya berapa? Karena kurun waktunya sama sama perbankan aku yakin nggak mau rugi ya. Jadi kalaupun kita kontraknya per musim, itu ternyata kita minta waktu 6 bulan, itu kan otomatis lebih dari 1 musim, karena tanaman padi itu kan 1 musimnya 4 bulan Pak. Jadi mereka ngambil di level 6 bulan, bunganya pun akan beda. Gitu. Beda Jauhnya nanti ya? Semua mereka mintanya bayar panen, tapi kalau waktu 6 bulan itu udah beda tuh, bukan yang lagi gitu. Jadi kita sama sistem seperti apa yang jelas memang bunganya dia lebih besar ketimbang yang dia minjem per musim di level 6 bulan atau 4 bulan. Yang nggak mungkin juga dalam 4 bulan kita baru panen, belum dijualnya ya, Iya. belum ini pengolahannya, dijemurnya sampai pasarnya. Oh iya. Jadi KPB kendalanya hanya satu kalau kita di lapangan Bu.
Jadi KPB itu kan kartu petani berjaya itu kan belum ngelih untuk ke sistem yang sekarang Verval itu aja. Dari kemarin juga provinsi sudah ada Verval itu untuk validasi apa namanya pengkontrolan pendistribusian pupuk per individu per kelompok. Nah, katanya udah bisa diakses itu per individu. Bisa diakses, cuman belum ngelih. Artinya gini loh, Bu, kemarin kan pertanyaan kami KPB ayo gitu kan kita gunakan lagi, tetapi perlu Verval enggak? Sistem Verval itu kan satu kelompok nih untuk nebus itu kan kita mengisi per apa namanya KTP, kita rekap, kita kirim ke pengecer. Nah pengecer itu kan nanti kan menyerahkan lagi ke tim Verval yang per itemnya akan disebutkan semuanya kayak Dewi nebus punya jatah 100 kilo, terus dia nebus lagi 50, berarti ada sisa 50. Nah ini di KPB sudah seperti itu kan belum? Sepertinya belum. Jadi mereka masih memperbaiki sistemnya di situ. Biar seperti kartu tani. Kalau kartu tani kan sudah, Bu. Jadi kartu tani itu kan programnya dari pusat. Mereka udah ngelink ke sistem Verval. Jadi kalau yang punya kartu tani nggak perlu lagi melakukan Verval gitu kan. Tetapi kalau KPB masih. Jadi itu yang kayaknya masih harus diselesaikan. Link ke sistem Verifikasi pupuk. apa panjangannya? Verifikasi validasi. Verifikasi dan validasi pupuk. Hanya itu kendalanya. Nanti kalau mungkin udah KPB nolink ke situ ya malah enak jalan yang di KPB-nya kan, jadi nggak perlu melakukan kegiatan berkali tidak bisa 2 kali. Ini dia nih ada pola tanamnya. Jadi tiba-tiba lagi jadi sekarang tergantung jadwal air, Bu. Karena kan kita jadwal air itu gantian giliran. Bu bisa lihat minumnya udah ada berapa? Terus apa lagi kira-kira? Bapak-bapak? Maksudnya?